Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal pemanfaatan fishery research dengan analisis finansial pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Perikanan. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zaidan dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan dengan NIM 19107152105. Agenda yang pertama itu adalah perkenalan apa itu Gillnet. Selanjutnya review jurnal yang pertama, selanjutnya review jurnal yang kedua, dan yang terakhir review jurnal yang ketiga. Yang pertama, Gillnet merupakan salah satu jenis alat tangkap. Pada umumnya, Gillnet ialah jaring berbentuk 4 persegi panjang, mempunyai mata jaring yang sama ukurannya pada seluruh jaring, lebar lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya. Pada lembaran jaring, bagian atas diletakkan pelampung dan bagian bawah diletakkan pemberat. Jaring bisa terlentang di dalam air karena adanya gaya berat dan gaya apung. Yang pertama, analisis usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring insang di sentra perikanan tangkap Pasar Bawah Mana, Bengkulu Selatan. Jurnal Egano, volume 5, nomor 3 Oktober 2020, halaman 548-565. Yang pertama adalah tujuan menganalisis kelayakan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring insang berdasarkan segi aspek finansial di Pasar Bawah Kecamatan Pasar Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan subjek Sentra Perikanan Tangkap Pasar Bawah Mana, Bengkulu Selatan. Dengan metode penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Data yang dikumpul terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan adalah data komponen biaya modal, data komponen penghasilan, dan data hasil tangkapan, dan data unit penangkapan ikan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah berupa data pendukung untuk pembahasan hasil penelitian. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil NPV sebanyak Rp202.113.474 dengan BC rasio 1,15 dan IRR 77,86% dan payback period mencapai 1 tahun 2 bulan. Perahu jaring insang di sentra perikanan Pasar Bawah Mana termasuk kategori kapal kecil dengan bobot 3,5 gigaton dengan daerah penangkapan ikan terdapat di perairan Mana, Seluma, dan Kaur dengan jarak 1-2 mil dari muara sungai Mana. Adapun ikan yang menjadi hasil tangkapannya, yang pertama yaitu ikan gebur, ikan selar, dan ikan layur. Kesimpulannya, proyek ini layak untuk dilanjutkan. Yang kedua, analisis finansial usaha perikanan tangkap Gillnet di Pelabuhan Perikanan Pasar atau PPP Sadeng, Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama, tujuan menganalisis kelayakan finansial usaha perikanan tangkap menggunakan alat tangkap Gillnet. Selanjutnya, subjek Pelabuhan Penelitian Pantai PPP Sadeng, Kabupaten Gunung Kidul. Dengan metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat studi kasus. Metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek teknis pada usaha perikanan tangkap. Menggunakan alat tangkap Gillnet di PPP Sadeng. Hasil aspek teknis yang dianalisis antara lain jenis dan ukuran kapal, jenis, jumlah fish alat tangkap Gillnet yang digunakan, mesin perahu, serta cara pengoperasian alat tangkap Gillnet di PPP Sadeng. Pengambilan data teknis melalui metode studi kasus dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan mencari informasi melalui keterangan nelayan dan petugas terkait di PPP Sadeng. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan NPV sebanyak Rp458.045.458 dengan BC rasio mencapai 5,5%, namun IRR tidak dapat dihitung karena pada tahun sebelumnya laba telah dicetak serta payback period mencapai 10 bulan 26 hari. Adapun antara lain jenis ikan yang menjadi hasil tangkapannya yaitu ikan sebelah, ikan kue, dan ikan lidah. Kesimpulannya, proyek ini layak untuk dilanjutkan. Yang terakhir adalah kelayakan usaha penangkapan ikan menggunakan jaring insang di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Yang pertama, tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan usaha penangkapan ikan menggunakan jaring insang di Waduk Jati Gede dengan subjek Gillnet di Waduk Jati Gede. Metode penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data, observasi, kuesioner, studi literatur, dan metode analisis data, analisis kelayakan usaha. Dari hasil penelitian didapatkan NPV mencapai Rp52.820.243 dengan BC rasio 3,37, namun tidak dapat dihitung IRR serta payback period 2 bulan. Jenis transportasi yang digunakan untuk menuju daerah penangkapan atau fishing ground yaitu perahu motor. Perahu yang digunakan berdimensi 4 meter kali 1,2 meter dengan kapasitas motor 5,5 horsepower atau PK. Adapun ikan yang menjadi hasil tangkapannya yaitu yang pertama ikan hampal, ikan lalawak, ikan nila. Kesimpulannya, proyek ini layak untuk dilanjutkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.